ibadah sekolah minggu lagi, tapi online ya masih. Gak apa-apa ya, karena untuk adik-adik makanya kita online supaya adik-adik tetap sehat di rumahnya masing-masing. Amin. Nah, kita nih kayaknya sebelum mulai ibadah kita harus ngumpulin semangat kita kan Kak. Oke. Tapi untuk adik-adik di rumah bisa nyiapin Alkitabnya, apalagi Kak? Pena, bukunya yang mau dipakai buat nulis firman Tuhan nanti. Terus juga duduk sama mama papanya, sama kakak adiknya, dan juga opungnya juga boleh diajak, tulangnya dan semua yang ada di rumah bisa bisa sama-sama buat nonton ibadah online kali ini. Nah, sebelum mulai kita kayaknya harus kasih semangat kan Kak. Berarti kita harus ngapain nih kalau semangat? Mau nyanyi dulu apa tepuk semangat dulu nih Kak? Kayaknya kita tepuk semangat dulu kan, supaya nyanyinya semangat. Oke? Jadi kalau kakak bilang tepuk semangat seperti biasa, adik-adik dan kakak-kakak yang di sini bakal nyaut ya. Oke? Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Mantap dulu Kak. Nanti kita mulai lagi ya. Ini harus lebih kenceng dari yang tadi, oke? Oke Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, ada semangat kan? Berarti kita bakal nyanyi nih. Tapi sebelumnya disingkirin dulu Alkitabnya sama alat tulisnya. Berdiri supaya kita makin semangat nyanyinya. Kita bakal nyanyi lagu apa nih Kak? Kita bakal nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari Ini Kurasa Bahagia. Berarti kita harus nyanyi dengan bahagia selalu. Oke, kita mulai. lagi atau kita bakal doa dulu nih Kak? Doa dulu aja deh. Doa dulu supaya kita nanti pas ibadahnya semakin semangat. Berarti kita harus doa dulu supaya Tuhan memberkati ibadah kita kali ini. Berarti kita bakal doa, yang doa ini akan dipimpin oleh siapa nih Kak? Oleh Bang Jeff. Silakan Bang Jeffrey. Mari kita satuan doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Kau sudah memberikan nafas turun Tuhan ini Bapa, dan Bapa sebentar lagi kami akan menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, dan kami dari kerajaan jahat Bapa, dan doa kami haleluya amin. Amin. Doanya bagus sekali ya. Jadi kita tadi udah doa pembuka nih Kak.
Berarti kita bakal ngapain lagi nih Kak abis ini? Kita mau nyanyi lagi. Kita bakal nyanyi lagu Halo Halo Apa Kabar dan I Will Sing for Jesus. Nah, berarti kita bakal berdiri lagunya karena ini lagu semangat, berarti kita harus semangat juga dong yang ada di rumah. Oke? Kita bakal nyanyi lagunya sekarang. Sekali lagi, bersama. Udah capek belum nih kak? Belum dong. Pada masih mau nyanyi nggak nih? Masih. Oke, untuk karena pada masih semangat, kita mau nyanyi satu lagu, mau nyanyi beberapa lagu lagi nih. Sekarang kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Oke, berarti kita harus nyanyi dengan Semangat.
Kak? udah agak capek. Udah berarti kita berarti kita bakal ngapain lagi nih Kak setelah ini? Kita mau, tadi kan udah nyanyi nih, udah semangat nih. Sekarang ada yang di rumah duduk dulu, kita siapin hati kita. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih yang dibawain sama Kak Dela. Kak Dela. Sebelum dengar firman Tuhan ini nih, adik-adik bisa duduk dengan tenang. Yang tadi yang Alkitabnya ada di pinggir sama bukunya ada di pinggir bisa ditaruh di depannya supaya nanti pas dengar firman waktu dengar bisa dicatat tuh apa yang penting dari yang disampaikan sama Kak Dela. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yaitu Betapa Hatiku. Kita angkat satu lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan. sekarang kita udah masuk sesi dengan sharing tentang firman Tuhan. Oke, jadi hari ini yang bawain sharingnya Kakak Dela. Jadi ada sekolah minggu, siapkan Alkitabnya, bukunya, penanya. Apa yang perlu dicatat, dicatat ya, supaya kita ingat selalu untuk menjadi pedoman hidup kita. Oke, sebelum kita mau mulai sharing kita lipat tangan kita mau berbicara dengan Tuhan harus sopan, dengan sungguh dan benar. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk melakukan ibadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami
lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang didengarkan oleh anak sekolah minggu melalui kakak, abang, guru sekolah minggunya Tuhan dapat mereka terima dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga mereka Tuhan dapat menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak sekolah minggu, hari ini firman Tuhan buat kita diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dengan tema apa? 1, 2, 3, temanya apa Bang Kakak? Persembahan yang benar. Oke. Dengan tema persembahan yang benar, di bawah perikop persembahan yang benar, kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Yang cewek ganjil, yang cowok genap, oke? Oke, Ya, Kak. Pak. Oke, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Oke adik-adik, jadi hari ini kita mau membahas tentang persembahan yang benar. Bukan cuman persembahan doang, tapi persembahan yang benar. Adik-adik tahu gak sih maksud arti dari persembahan itu apa? Kakak Dila tunggu ya. 1, 2, 3. Bener, Kak. Oh bener, ada yang jawab ya Bang? Oke, kalau abang kakak persembahan itu apa sih menurut abang dan kakak? Ada yang mau jawab nggak? Abang Jepri dulu lah. Apa persembahan? Oke, aku pribadi persembahan itu kayak ucapan syukur kepada Tuhan, Kak. Ucapan syukur. Oh, jadi kita ngasih sesuatu sebagai ucapan syukur ya Bang? Iya, Kak. Kalau kakak-kakak dari cewek-cewek, Mau ucapan syukur oh juga, Kak. sama diikut-ikutin ya? Iya. Ikutin beneran lagi. Oke, jadi kakak Dela mau ngasih tau nih, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan itu adalah pemberian kepada orang yang terhormat. Berarti kita memberikan sesuatu kepada orang yang terhormat atau orang yang lebih spesial lah daripada kita, atau orang yang sudah memberikan kita lebih banyak daripada kita. Nah, tapi kalau bagi anak Tuhan Yesus, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi abang kakak guru sekolah minggu, bagi semuanya sama seperti yang kayak abang siapa namanya? Abang Pudan. Abang Sadrak bilang, kalau persembahan itu adalah sesuatu yang kita siapkan, ya, bukan sesuatu yang kita ambil dari mana? Dari ketemu di jalan. Bukan, sesuatu yang kita siapkan secara khusus dan kita bawa ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan sebagai ucapan syukur bagi Sang Pencipta, bagi Sang segala pemberi berkat kepada kita. Dan didasari, ada dasarnya Bang? Ada kayak? Didasari dengan ketulusan. Ketulusan tuh harus ada Bang. Ketulusan, suka rela dan sukacita. Tinggal boleh terpaksa ya, Kak? Gak boleh. Dan ingat Bang, harus dipersiapkan. Makanya kalau kita sebelum mulai ibadah sekolah minggu kan pasti kakak abangnya selalu ngingetin kan, ayo siapkan uang persembahannya. Ingat Dilipat yang rapi ya, Kak? Dilipat yang rapi, jangan dikual-kual. Karena kita itu mau memberi kepada Tuhan yang sudah memberkati kita lebih banyak. Oke adik-adik. Jadi sebelum kakak mau lanjut lagi, kalian tahu gak sih siapa manusia pertama namanya yang diciptain oleh Tuhan? Siapa, Bang? Siapa Bang? Oh, Adam. Adam, pinter banget. Oke, jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Istrinya adalah Hawa. Anaknya adalah, ada 2. Oh, Anaknya adalah Kain dan Habel. Jadi kakak Dela mau ngasih tahu sebelumnya, pekerjaan Kain itu adalah kakaknya yang pertama. Anak keduanya adalah Habel. Si Kain ini adalah seorang petani. Yang kedua Habel ini adalah seorang gembala domba. Kain pekerjaannya apa? Petani. Kalau Habel gembala domba. Jadi suatu ketika adik-adik Kain dan Habel, kalau kalian mau baca semuanya nggak apa-apa, nanti baca setelah
ibadah kita ini di Kejadian 4 ya, tentang Kain dan Habel. Nah, mereka ini suatu hari mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kalau si Kain, sang petani, memberikan sebagian dari hasil tanah dia. Kita kalau mungkin petaninya dulu mungkin anggur, tas segala macam kan. Nah, kalau si Habel, sang gembala domba, memberikan anak sulung domba dia memberikan yang terbaik. Ayo, menurut abang sama kakak, adik-adik sekolah minggu, siapakah persembahan yang diterima oleh Tuhan? Habel, Kak. Habel. Iya. Ya benar. Kalau kalian mau baca dan kakak kasih tahu, yang diterima oleh Tuhan adalah Habel, karena dia memberikan dengan ikhlas, dengan ketulusan, dengan sukarela, dan benar-benar untuk Tuhan. Sudah dipersiapkan dia. Nah, kenapa sih Kain enggak? Karena hatinya penuh dengan kecemburuan, Bang. Emang sekarang kakak mau bilang sama adik-adik, tahu nggak sih siapa yang diterima sama Tuhan persembahan korbannya? Persembahannya Habel, Kak. Habel. Iya benar, Habel, karena dia memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan dipersiapkan secara khusus buat Tuhan. Sedangkan Kain di dalam hatinya itu terdapat cemburu dengan Habel. Padahal mungkin saja Tuhan tidak menerimanya karena supaya si Habel ini dapat memperbaiki dirinya dahulu, supaya dia bisa berpikir, kenapa ya Tuhan tidak menerima persembahan dia? Apakah karena dia apa karena hatinya tidak sesuai dengan persembahannya? Mungkin dia ngasih persembahan yang baik tapi hatinya tidak baik sama Tuhan. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa, Kak. Nah, jadi adik-adik, kalau pada saat itu mereka memberikan persembahan itu berupa materi, kalau kita bisa bilang ya. Kalau abang kakak biasanya ngasih persembahan apa? Berupa apa? Ucapan syukurnya bisa melalui materi juga, Kak. Materi. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu biasanya kalian berpikir kalau persembahan itu adalah duit. Tapi di firman Tuhan kita hari ini, di situ ditegaskan di ayat pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi adik-adik, persembahan kita itu tidak cuma materi, tapi tubuh dan waktu kita. Nah, mungkin adik-adik mikir, aku kan masih kecil kakak, emang aku bisa melayani? Kan aku masih kecil, emang aku bisa jadi song leader? Emang aku bisa jadi guru sekolah minggu? Salah. Jadi kalau persembahan melalui Tuhan buat adik-adik, dengan tangan bisa, mulut bisa. Contohnya, mulut untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Mulut untuk memuji Tuhan. Kalau disuruh muji Tuhan dengan semangat, dikatakan sejuta. Lagu nanti ya kakak ajarin ya. Kalau kita mengatakan misalkan lagunya Tuhan Yesus baik, teng tereng teng, kita mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu makanya Mbak dapat menyenangkan hati Tuhan. Contohnya lagi, misalkan kaki kita untuk melangkah ke gereja, ke tempat yang baik dan benar. Tangan kita nih yang bahaya nih. Kalau buka gadget yang bener dong, jangan main game dari pagi sampai ke sore. Kadang-kadang sampai ke pagi lagi. Tapi ada gadget, tangannya digunakan untuk membuka Alkitab. Jadi melalui tubuh adik-adik dapat adik persembahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, supaya orang-orang lain dapat melihat perbuatan Allah di dalam adik-adik. Oke, jadi cuman segini dari sharing kita hari ini. Mungkin bisa adik-adik catat di bukunya. Kesimpulannya yaitu persembahan kita bukan hanya sekedar materi, tapi juga tubuh kita dan waktu kita. Kalau tubuh bukan hanya melayani di gereja, di rumah juga bisa. Kita harus menjadi persembahan yang baik. Kita berkata-kata dengan baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, dan berjalan ke arah yang baik. Oke adik-adik, karena kita hari ini temanya persembahan yang benar, Kakak Dela mau ngajarin lagu baru namanya Sejuta. Ayo, persembahan sejuta. Pasti kalian mikirnya kita ngasih uang sejuta. Tadi Bang Sarak mikirnya kayak gitu tahu. Padahal sejuta itu setia, jujur, dan taat. Oke,
kita aja kakak abang ajarin pelan-pelan ya, sambil didengerin ya. Nanti baru kita nyanyikan bareng-bareng. Boleh didengerin dulu ya, kakak abangnya pelan-pelan kok. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi, sejuta, sejuta, sejuta. Masa iya? Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Oke, jadi adik-adik yang udah denger sharing dari kakak abang guru sekolah minggunya, yang mau memberikan persembahannya dengan sejuta, setia, jujur, dan taat, ayo kita nyanyiin bareng-bareng dengan semangat. Oke, kita nyanyikan lagi, sejuta, sejuta, sejuta. Boleh aja, mama papa boleh nyanyi. 1, 2, 3. Sejuta, sejuta, sejuta. Asik, asik. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi, lebih semangat. Sejuta, sejuta, sejuta. Masa iya? Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Semangat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Deng, deng, deng. Oke, anak sekolah minggu yang mau memberikan persembahan dengan baik, dengan memberikan sejuta, kita mau menyelesaikan ini apa sharing kita. Lipat tangannya, tutup tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Buka matanya, jangan. Tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tidak boleh nengok kanan kiri ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman dari abang kakak guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat memberikan persembahan yang benar buat Tuhan. Persembahan yang kami persiapkan Tuhan jauh sebelum kami ibadah di gereja Tuhan. Persembahan yang sudah kami persiapkan untuk ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya di saat setelah ibadah Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan tetap menjadi anak yang baik dan benar Tuhan. Anak yang taat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk sehat Tuhan, untuk memuja memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kami Tuhan, melalui waktu kami Tuhan, dan melalui apa yang sudah kami dapatkan melalui pekerjaan orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati negara kami, dan berkati juga dunia Tuhan yang sedang dilanda dalam musibah ini Tuhan. Kiranya musibah ini Tuhan dapat selesai dengan cepat Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat berkumpul lagi bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga tidak ada berkat yang terhalang daripada Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dengan Tuhan Yesus katakan Amin. Yeay. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan yang dibawain sama Kak Dela. Wow. Nah berarti kita tadi udah dengar kan apa yang Kak Dela sampaikan. Nah apa aja tuh Kak yang Kak Dela kasih pesannya untuk adik-adik sekolah minggu? Pesannya buat kita semua bahwa persembahan yang benar itu tidak hanya perihal tentang materi, tapi tubuh kita juga, hidup kita itu adalah persembahan yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati buat Tuhan. Berarti pesannya tuh bagus banget ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah
karena kita udah dengar firman Tuhan dan kita juga udah tahu pesannya apa dari firman Tuhan tersebut, berarti kita bakal mau ngakhiri ibadah kita nih. Tapi sebelumnya kita bakal angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Sejuta. Oke, berarti di balik lagu ini ada ininya loh, ada maknanya dan bakal nanti disampaikan yang udah disampaikan di firman yang udah disampaikan sama Kak Dela. Oke, berarti kita akan angkat satu lagu pujian bersama-sama yang ada di rumah dan juga yang di sini. Semangat ya. Oke adik-adik, kita telah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati kaya anak-anak sekolah minggu agar semakin mengasihi, percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan saja. Memberkati kami semuanya agar kami tetap di dalam Kristus. Doa berkati orang tua kami, mereka yang senantiasa mendukung dan menolong kami. Tuhan berkati dan sertai kami, hanya percaya kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup yang akan menolong kehidupan kami, sehingga kami semuanya bisa kembali lagi beribadah di gereja seperti sedia kala. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan juga ketika kami melanjutkan berbagai aktivitas kami, Tuhan yang sertai. Ia juga berkati adik-adik yang akan masuk di tahun ajaran yang baru, Tuhan tolong dan sertai. Yang percaya Tuhan akan menolong dan memimpin mereka, sehingga mereka tetap dapat belajar, menempuh pendidikan dengan semestinya. Yang percaya Tuhan akan menolong, berikan hikmat dan kebijaksanaan juga seluruh bapak keluarga kami. Mungkin adik-adik juga ada yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan. Mereka sedang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada kesulitan, Tuhan berkati Bapa dan berikan damai sejahtera. Berkati kami semuanya, guru sekolah minggu, gereja kami, dan semua Bapa orang-orang yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus, dengarlah setiap seruan dan doa kami yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan satu persatu Bapa pada saat ini. Namun Engkau yang terlebih mengerti kehidupan kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat